Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah untuk mata pelajaran PPKN ya. Mari kita simak dan kita persiapkan diri kita untuk ujian sekolah tanggal 26 nanti. Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Pada bagian 4, kita mulai dengan pembahasan indikator ke-21. Disajikan pernyataan tentang kegiatan sehari-hari. Peserta didik dapat mengelompokkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, berdoa sebelum pelajaran dimulai atau sebelum melakukan sesuatu, beribadah sesuai ajaran yang dianut masing-masing, juga menghargai teman yang berbeda agamanya. Peserta didik dapat menentukan perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di lingkungan rumah, sila kedua Pancasila. Perilaku yang sesuai misalnya mau membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu ibu menjaga adik, menuruti nasihat orang tua, juga bisa membantu adik menyelesaikan tugasnya. Itu adalah perilaku yang mencerminkan sila kedua di lingkungan rumah. Disajikan tabel tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi ada tabel dan kita bisa menentukan mana yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Misalnya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, rela berkorban untuk kepentingan bersama di sekolah, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, juga menghormati, menghargai perbedaan yang ada di sekolah. Disajikan ilustrasi tentang kegiatan musyawarah membahas perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kegiatan musyawarah tadi. Perilaku yang sesuai dalam sebuah kegiatan musyawarah misalnya tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita juga harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Indikator berikut hampir mirip dengan indikator sebelumnya ya. Di sini disajikan gambar kegiatan, jadi nanti ada gambar. Kemudian peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Jadi gambar mana yang sesuai dengan sila kelima. Misalnya yang sudah Bu Umi sampaikan di bagian 1 atau di part 1 pembahasan kisi-kisi. Yang sesuai dengan sila kelima adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian tidak boros atau gemar menabung. Juga memberikan kursi atau tempat duduk kepada orang yang lebih berhak seperti ibu hamil, orang yang membawa anak kecil, juga kepada orang tua. Disajikan ilustrasi pemilihan ketua RT. Peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Disajikan ilustrasi berarti ada sebuah cerita tentang pemilihan ketua RT. Misalnya, cerita yang pertama,
terpilih sebagai ketua RT. Kalian terpilih sebagai ketua RT atau orang yang kalian calonkan itu terpilih. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan? Bisa juga bagaimana ketika kalian tidak terpilih sebagai ketua RT atau orang yang kalian dukung itu tidak terpilih sebagai ketua RT. Ketika kita terpilih sebagai ketua RT atau orang yang kita dukung terpilih sebagai ketua RT, maka kita tidak boleh sombong. Dan kita juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai ketua RT itu dengan baik. Tetapi ketika tidak terpilih, maka kita harus menerima dengan lapang dada, menerima keputusan dengan baik, dan juga kita harus memberikan selamat kepada ketua RT yang terpilih. Peserta didik dapat menentukan contoh sikap dalam kehidupan lingkungan sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi di lingkungan sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Misalnya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, rela berkorban dengan kepentingan bersama di sekolah, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Untuk soal-soal pada sila Pancasila, betul-betul cermati sila keberapa yang diminta, kemudian di lingkungan apa, di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Peserta didik dapat menentukan makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indikator berikutnya, peserta didik dapat memberikan contoh kegiatan yang dapat memperkokoh persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kegiatan yang dapat memperkokoh persatuan, misalnya adalah saling menghormati antar teman, menghargai teman yang sedang beribadah, selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, melaksanakan tugas piket bersama di sekolah, juga berteman atau mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang dari berbagai suku, berbagai ras, ataupun berbagai agama. Disajikan ilustrasi tentang keanekaragaman suku, ras, etnis, agama. Jadi ada ilustrasi tentang keanekaragaman sosial. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku persatuan bangsa dalam lingkungan masyarakat. Perilaku yang menunjukkan sikap persatuan bangsa di lingkungan masyarakat itu misalnya kita tidak boleh melarang umat agama lain untuk pergi ke tempat ibadah. Bisa juga dengan kita tidak menyalakan petasan pada saat umat Hindu sedang nyepi. Kemudian kita harus menghargai teman yang sedang beribadah. Tidak makan dan minum di depan umat Islam yang sedang berpuasa. Juga perilaku persatuan bangsa kita tidak boleh saling mengejek antar yang berbeda suku. Kemudian kita harus mau bergaul dengan yang dari ras atau etnis manapun. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya hidup dalam keberagaman di lingkungan masyarakat ataupun sekolah. Apa sih pentingnya keberagaman itu? Keberagaman itu sangatlah penting karena dengan adanya keberagaman akan tercipta kerukunan, kebersamaan, suasana yang menyenangkan dan juga nyaman. Kemudian karena adanya keberagaman budaya dan segala hal juga di negara kita menjadi salah satu negara yang sangat kaya akan budaya. Indikator ke-32, disajikan ilustrasi tentang pertunjukan budaya daerah tertentu. Dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keragaman budaya bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ketika sedang ada pertunjukan budaya daerah tertentu, misalnya daerah yang bukan dari daerah kita sendiri, bagaimana perilaku kita yang bisa mencerminkan dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Misalnya dengan menonton pertunjukan budaya tersebut, misalnya tarian atau lagu itu sampai selesai.
Kemudian kita bisa juga dengan menghargai budaya lain, mempelajari budaya lain, belajar tari-tarian daerah. Kemudian kita juga melestarikan budaya dari daerah lain. Disajikan gambar tentang budaya bangsa Indonesia. Peserta didik dapat menentukan asal daerah budayanya. Nah, misalnya ada gambar, kemudian kita diminta ini dari daerah mana. Contoh gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah tradisi sekaten. Ini berasal dari daerah Yogyakarta. Kemudian yang kedua, dari ciri khas pakaiannya saja kita sudah pasti tahu ini berasal dari Bali. Jadi ketika melihat gambar, ketika kita tidak tahu ini gambar dari daerah mana, kita bisa melihat dengan ciri khas pakaiannya atau adatnya seperti itu. Disajikan ilustrasi tentang keberagaman di bidang sosial atau ekonomi. Peserta didik dapat menunjukkan manfaat dari keberagaman dengan benar. Adanya keberagaman sosial ataupun ekonomi di lingkungan masyarakat itu bisa memberikan manfaat, yaitu kita jadi saling menghargai. Kemudian kita bisa hidup rukun. Kita bisa tolong menolong dan juga kita bisa saling melengkapi kekurangan atau kebutuhan satu sama lain. Peserta didik dapat menentukan perilaku melestarikan budaya daerah dengan benar. Perilaku melestarikan budaya daerah adalah dengan mempelajari budaya daerah itu. Kemudian menonton pertunjukan seni budaya, juga bisa memperkenalkan budaya daerah ke negara lain, ataupun kita juga bisa mengenalkan budaya kita ke daerah lain juga. Peserta didik dapat menentukan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya. Apa sih pentingnya menjaga dan melestarikan budaya itu? Hal ini menjadi penting karena budaya merupakan suatu warisan dari para leluhur atau dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Juga budaya itu merupakan kekayaan bangsa. Karena adanya budaya-budaya daerah, maka kekayaan nasional itu menjadi sangat luar biasa. Maka kita harus menjaga dan melestarikan budaya itu. Indikator ke-37, peserta didik dapat menentukan manfaat melestarikan budaya daerah. Dengan kita melestarikan budaya daerah, manfaatnya adalah menjaga agar kebudayaan daerah Indonesia tidak punah. Dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke negara kita, juga untuk menambah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat adanya semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat adanya semangat kebangsaan yaitu persatuan di masyarakat menjadi kokoh, meningkatkan semangat gotong royong, juga masyarakat bisa hidup tentram, aman, damai, dan juga sejahtera. Peserta didik dapat memberikan contoh yang dapat memperkokoh semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang dapat memperkokoh semangat kebangsaan yaitu mengikuti upacara bendera dengan khidmat, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda asal daerahnya, mengadakan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara berkala, juga saling membantu antar teman maupun saling membantu antar tetangga. Indikator terakhir atau ke-40. Disajikan ilustrasi tentang maraknya budaya dari mancanegara. Peserta didik dapat memprediksi kejadian jika budaya mancanegara tersebut tidak disaring. Jadi, kita bisa memprediksi apa sih yang terjadi kalau budaya mancanegara yang datang ke negara kita itu tidak disaring. Prediksi yang terjadi misalnya, perilaku dan cara berpakaian orang-orang nanti akan mengikuti budaya dari negara tersebut. Misal dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, mereka akan ikut-ikutan. Kemudian masyarakat Indonesia akan lebih mencintai negara lain. Budaya daerah atau budaya negara sendiri nanti akan hilang, akan punah tergantikan oleh budaya dari negara lain.
Dan yang paling dampak negatifnya adalah Indonesia bisa kehilangan jati diri bangsa jika budaya-budaya mancanegara itu tidak disaring. Terima kasih anak-anak hebat kelas 6 sudah menyimak pembahasan kisi-kisi ujian sekolah untuk pelajaran PPKN. Sukses untuk kita semua.